Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dua video sebelumnya, saya telah mengajak Anda melihat-lihat kota Gorontalo dari beberapa sisi, mulai dari kehidupan kota dan masyarakatnya, kisah-kisah sejarah beserta peninggalan sejarahnya, juga kuliner yang ada di sana. Nah, pada video kali ini saya akan mengajak Anda menuju salah satu wisata alam di Gorontalo yang sayang sekali kalau dilewatkan. Matahari mulai bersinar terik ketika kami bergerak ke arah tenggara dari pusat kota. Destinasi kami saat itu adalah sebuah wisata bahari yang populer di Gorontalo. Destinasi wisata tersebut bernama Taman Laut Olele yang terletak sekitar 20 km dari pusat kota Gorontalo. Dan setelah berkendara selama sekitar 45 menit melewati jalan Trans Sulawesi yang berkelok-kelok, akhirnya kami sampai di Pantai Olele. Ini dia guys, kita udah sampai di Taman Laut Olele. Pagi itu kehidupan terasa tenang dan damai di Pantai Olele. Penduduk setempat yang mayoritas nelayan tampak sedang melakukan aktivitas mereka yang biasanya. Sebenarnya sebagai sebuah destinasi wisata, Pantai Olele ini terlihat biasa saja. Tidak spektakuler seperti Bali atau Nusa Penida misalnya. Tapi jangan salah sangka, karena memang yang menjadi andalan di sini adalah taman bawah lautnya, bukan pantainya. Namun demikian, kalau hanya ingin sekedar menikmati pemandangan pantai, pantai ini tidak bisa dibilang jelek juga. Pantai Olele yang berpasir putih ini dekat sekali dengan pemukiman warga. Walau demikian, hal tersebut tidak membuat perairan di sekitarnya tercemar. Airnya jernih sebening kristal, terumbu karangnya pun terjaga dengan baik. Sepertinya warga sekitar menyadari sepenuhnya potensi kekayaan alam yang ada di daerah mereka yang harus mereka jaga. Beda sekali ya dengan pantai di seberang sana yang sempat viral itu. Yang ya sudahlah ya, gak usah dibahas. Pak, kemana Pak? Hah? Mana? Cari ikan. Oke guys ya, kita berangkat ya guys ya. Kita mau nyari ikan di laut. Nah, untuk menikmati keindahan bawah laut Olele, kami menaiki perahu ke tengah. Dari sana kita bisa snorkeling atau bisa juga melihat melalui jendela kaca di bawah perahu bagi yang mager atau takut air. Tapi tentu kurang seru kalau tidak langsung nyebur dalam air. Sekedar informasi, harga sewa perahu di sini terbilang murah sekali. Dengan hanya merogoh kocek sekitar Rp500.000 per perahu. Ingat, per perahu ya, bukan per kepala. Kita sudah diantarkan ke spot yang ciamik, dipinjamkan peralatan snorkeling, sepatu katak, juga masih ditambah bonus jasa dokumentasi bawah laut yang nantinya bisa diambil melalui USB drive atau Bluetooth. Menang banyak bukan? Taman Laut Olele ini menyimpan keunikan berupa terumbu karang yang mudah dinikmati bagi penyelam pemula maupun penyelam profesional. Secara umum ada dua tipe kedalaman terumbu karang di Taman Laut Olele, yaitu terumbu karang yang dangkal dan yang dalam. Terumbu karang yang dangkal hanya memiliki kedalaman sekitar setengah hingga 1 meter dari permukaan laut. Dengan kedalaman seperti itu, sangat mudah menikmati pemandangan terumbu karang dengan menggunakan snorkel. Gimana Bu? Seru Bu? Oh seru. Oh jauh harus dicobain ya.
Di bagian lain yang lebih dalam terdapat spot koral Salvador Dali yang merupakan salah satu jenis bunga karang endemik dan satu-satunya di dunia yang hanya dapat ditemukan di Gorontalo. Nama Salvador Dali diambil dari nama pelukis asal Spanyol karena bentuk bunga karang yang berongga dan berkelok-kelok mirip dengan karya-karya lukisan Salvador Dali. Tak heran jika bunga karang Salvador Dali yang langka ini kemudian menjadi primadona wisata bawah laut Gorontalo, sehingga para penyelam dan penggemar fotografi bawah laut lokal maupun internasional memberikan julukan The Hidden Paradise in Sulawesi bagi Taman Laut Olele. Sayang sekali saya bukan perenang ulung, apalagi penyelam handal. Demikian pula dengan rekan-rekan saya yang lain. Jadi kami hanya bersnorkel di tempat dangkal dan menyaksikan pemandangan bawah laut yang buat kami sudah cukup indah. Ditambah lagi pengalaman dikerubuti ikan-ikan cantik yang kami beri makan remah-remah biskuit, rasa-rasanya sudah cukup membuat kami bahagia. Kita minum kopi dulu. Celupin dong kakinya. Oke, ini pengalaman menarik. Kita menyelam-nyelam tipis-tipis di Taman Laut Olele, Gorontalo. Mantap guys, panasnya hitam-hitam dah. Nah, tidak jauh dari Taman Laut Olele, ternyata ada satu lagi destinasi wisata bahari yang menarik di kawasan ini. Namanya wisata Hiu Paus Botubarani. Sesuai dengan namanya, di tempat ini kita bisa melihat kemunculan satwa laut yang tidak biasa, yaitu hiu paus. Hiu paus ini tidak selalu muncul sepanjang waktu, namun hanya di waktu-waktu tertentu saja. Oleh karena itu, Anda harus cari informasi yang memadai terlebih dahulu sebelum mengunjungi tempat ini agar tidak kecewa. Tapi sebagai informasi awal, menurut riset dari salah satu instansi yang berwenang, diketahui bahwa waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada bulan Februari, Mei, serta Juni. Cara menikmati wisata hiu laut Botubarani ini yang paling basic adalah dengan menaiki perahu dan berinteraksi dengan hiu-hiu paus ini dari dekat. Lebih bagus lagi kalau kita membawa makanan untuk mereka. Cara yang lebih seru lagi, kita juga bisa berenang atau diving bersama hiu-hiu paus ini di dalam air. Weh, dadah. Jangan khawatir untuk berinteraksi dengan hiu-hiu paus ini, karena walaupun ukuran mereka seperti raksasa, mereka jinak dan bersahabat. Sama bersahabatnya dengan ongkos yang harus dikeluarkan untuk melihat satwa ini dari dekat. Sebagai gambaran saja, untuk sewa perahu berkapasitas 3 penumpang, ongkosnya hanya sekitar Rp80.000. Oh itu guys, hiunya guys. Tapi sekarang kayaknya jarang ya.
Tuh kelihatan tuh total. Hiu paus adalah termasuk salah satu spesies hewan terbesar di laut. Ukuran rata-rata hiu paus dewasa diperkirakan sekitar 9,7 meter dengan berat sekitar 9 ton. Namun, walaupun ukurannya bagai raksasa dibandingkan dengan manusia, sesungguhnya hiu paus ini tidak berbahaya. Bahkan mereka cenderung jinak di dekat manusia. Terlebih lagi, hiu paus ini hanya memakan hewan-hewan kecil. Cara makannya pun sama seperti ikan paus, yaitu dengan menyaring air laut untuk mendapatkan makanan seperti plankton, larva kepiting pantai, alga, serta hewan-hewan kecil lain seperti cumi-cumi atau ikan-ikan kecil. Namun demikian, ada satu larangan ketika Anda sedang berada di dekat mereka. Jangan kejutkan hiu paus dengan lampu flash kamera Anda, karena dikhawatirkan mereka akan menjadi agresif. Dan dengan ukuran tubuhnya yang jumbo itu, sepertinya akan mudah sekali bagi mereka untuk menjungkir balikan perahu yang Anda tumpangi. Ini nggak tahu lompat kan ya. Seruduk. Iya loh. Apa? Siang itu kami hanya bercengkrama dengan hiu-hiu paus ini dari atas perahu, karena memang destinasi ini tidak kami rencanakan sebelumnya. Jadi abaikan saja kostum kami yang seperti mau kondangan itu. Satu hal yang pasti, mengunjungi hiu paus di Gorontalo ini akan menjadi salah satu pengalaman yang berkesan dalam hidup Anda, karena jarang-jarang Anda akan menjumpai satwa ini di tempat lain. Baik, itu saja pengalaman mengunjungi Taman Laut Olele dan melihat hiu paus Botubarani Gorontalo. Apabila Anda sedang berkunjung ke Gorontalo, pastikan kedua destinasi wisata ini masuk ke dalam itinerary Anda. Karena pengalaman bertemu hiu paus juga menyaksikan keindahan alam bawah laut dengan air laut yang sebening kaca ini benar-benar tiada duanya. Namun demikian, pastikan ketika Anda bepergian kemanapun, tetap selalu jaga kebersihan lingkungan dan kelestarian alam, karena itulah yang utama. Silahkan like dan subscribe jika Anda berkenan. Saya Anjas. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalam.